Adrift Podcast. Kamu mau tahu apa sih hari ini? Jadi kita mau ngomongin apa nih, Kak? Belum, halo dulu dong, gimana sih? Jadi kita. Halo, kembali lagi di podcast Adrift. Mau tahu apa sih kita hari ini? Wih, keren banget ya sih? Keren banget itu tadi suara siapa ya? Nah, teman-teman, ini adalah episode pertama. Dan episode ini khusus untuk teman-teman yang mau memasuki jenjang kuliah atau sedang memasuki jenjang kuliah tapi biasanya pelajarannya atau sistem pembelajarannya masih online gitu ya. Iya, bener banget. Betul banget. Sekarang kita akan membahas 101 atau tips selama perkuliahan. Tatap muka ya? Tatap muka. Betul. Iya kan perkuliahan tatap muka kan ini? Bener. Iya. Jadi ini dalam kasusnya tatap muka gitu. Nah, karena kita sudah mencari beberapa kasus atau pertanyaan-pertanyaan, kita akan coba jawab dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa dan alumni yang sudah lulus gitu ya, tentang tatap muka ini. Ini dijawabnya sesuai dengan apa yang kita bisa jelaskan dan sesuai dengan kapasitas kita ya. Sesuai dengan pengalaman kita juga. Betul, jadi sesuai kapasitas kita. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kurang jelas, ya nggak apa-apa. Kalau merasa kurang jelas, boleh tanya lagi. Boleh tanya lagi, nggak apa-apa. Tulis aja di kolom komentar. Betul, atau mau didatangkan narasumber yang jauh lebih terpercaya juga boleh. Cakep sih itu. Itu secara nggak langsung ngomong kalau kita kurang terpercaya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa. Nah, benar banget. Nah, selama berkuliah, kita kan udah berkuliah tatap muka, istilahnya ya cukup lama lah ya. Cukup lama lah ya. Betul, maksudnya kita tidak mengalami pembelajaran online. Mengalami cuma nggak selama kita tatap muka. Betul, jadi ibarat kata kita tatap mukanya itu 80% pembelajaran online-nya itu baru ketika kita udah mencapai tahap-tahap akhir perkuliahan gitu ya. Nah, 101 atau tips selama kuliah ini yang banyak ditanyakan oleh anak-anak atau teman-teman yang baru mau masuk ataupun mau tatap muka ataupun teman-teman yang udah semester 1. Iya, biasanya betul. Rumit gitu. Betul, biasanya ada pertanyaan yang sering terpikirkan. Pertanyaan yang pertama adalah, emang iya kalau kuliah kita tuh harus pakai kemeja? Wah. Sebuah pertanyaan yang gimana kalau menurut ya? Kak Wimar sendiri? Dari pandangan Kak Wimar sendiri nih. Kalau pengalamanku sih, sejauh aku kuliah itu tergantung sama dosennya. Jadi misal ada dosen yang nggak berkenan pakai kaos atau gimana, ya jadi kita harus pakai kemeja sih, atau minimal polo. Polo itu apa ya? Kaos berkerah. Polo merek dong. Oke, kalau gitu. Berarti kesepakatan kelas ya istilahnya ya. Kelas. Tapi juga ada gini sih Kak, kalau di kampusnya temanku itu tergantung jurusannya juga. Misal mereka jurusannya adalah pendidikan. Itu mereka beneran diwajibkan harus pakai kemeja sama celana kain. Tapi di sebelah fakultasnya itu ada fakultas sastra. Oke. Nah, kalau aku lihat teman-teman yang di sastra itu mereka ya cuma pakai kaos, ke kampus rambutnya panjang juga nggak apa-apa. Kalau celana kayaknya harus panjang deh. Kalau pendek nggak boleh soalnya. Itu sih memang tergantung jurusan juga. Itu kalau di kampus lain ya. Kalau di kampusku tergantung dosennya. Oke. Kalau buat kalian gimana Kak? Kalau buat saya, jadi disclaimer aja, saya memang orangnya suka memakai yang formal-formal. Jadi bukan berarti bukan berarti saya di sini podcast pakai baju formal. Udah kelihatan yang perbedaannya ya, lihat. Ini yang formal, ini yang nggak seberapa formal nih, pakai hoodie, pakai sweater gitu ya. Nah, kalau menurutku pribadi, untuk amannya mending kalian tuh pakai sesuatu yang berkerah gitu ya. Apakah itu kemeja boleh, ataukah kaos berkerah juga boleh. Dan yang paling penting kalian pakailah celana yang nggak harus kain ya, pokoknya celana yang panjang gitu ya. Dan jangan 6/8, tahu nggak sih yang di atasnya mata kaki gitu loh. Iya. Cekak.
Ya kayak pendek tapi nanggung itu karena dilihat mata juga nggak enak, mau dibilang sopan juga menurutku pribadi itu kayak kurang sopan gitu ya. Jadi ada baiknya ada betternya, kalian itu pakailah pakaian yang sopan dan nyaman gitu ya. Kalau ditanya lagi sopan dan nyaman itu gimana sih Kak? Aduh teman-teman, yang penting berkerah sama celananya panjang atau rok yang sopan lah gitu. Pasti teman-teman udah tahu sendiri lah rok yang sopan tuh gimana untuk cewek. Dan kalau untuk laki-laki ya usahakan jeansnya nggak usah robek-robek ya. Maksudnya ya it's a fashion. Tapi kalau misalkan robek-robek untuk kalian masuk kuliah, kayaknya sepertinya ya kurang menggambarkan bahwa seorang mahasiswa yang sedang menempuh perguruan tinggi gitu sih. Benar. Dan apa? Enggak, aku mau tanya. Kalian pernah nggak dimarahi? Nggak dimarahi sih. Apa ditegur gitu sama dosen soal pakaian waktu di kampus? Pernah nggak? Oke, kalau pengalaman pribadi ditegur tidak pernah. Karena kalau di kampus dulu selalu pakainya tuh blazer gitu ya. Terus selalu pakai yang berkerah dan memang kebetulan dapat satu circle apaan sih? Satu pertemanan yang sama-sama suka formal gitu. Jadi di kelas itu ada yang formal, kayak aku ada yang gayanya santai. Tapi mereka yang santai pun itu bajunya bukan kaos, tapi memang tidak berkerah, tapi yang sopan gitu loh, tau gak sih? Kain-kain yang sopan gitu. Jadi bukan kaos yang kaos partai ataupun kaos yang dari Lombok Bali kayak gitu-gitu. Kaos dari cat. Betul. Emang kalau Kak Wimar pernah ditegur atau pernah mempunyai pengalaman? Ini waktu semester 3 atau 4 ya, lupa aku. Itu awal semester ceritanya. Jadi kayak masih di jadwal itu cuma ada satu kelas. Waktu itu cuma ada satu kelas. Terus karena aku malamnya abis dari rumahnya nenek, nggak bawa kemeja kan, cuma pakai kaos sama celana panjang. Ya udah akhirnya pakai itu. Waktu di kelas itu nggak ditegur, tapi begitu keluar kelihatan sama staff, aku ditegur dong, Mas, ini bagusnya kalau pakai kerah Mas gitu katanya. Dan itu langsung kayak oh iya, maaf Pak, saya kemarin dari itu soalnya nggak bawa ganti gitu ya. Nggak bawa ganti. Oh ya wis Mas, nggak apa-apa. Lain kali pakai yang berkerah ya gitu. Jadi memang kalau menurutku sih bener, kalau mau aman pakai yang berkerah. Betul, kayak gitu teman-teman. Oke, dan kita lanjut aja. Oh sebelum lanjut, kalau kalian tadi kan ada disinggung nih, itu tergantung fakultas jurusan atau tergantung dosennya. Nah, dari mana kita tahu kalau itu tergantung atau nggak tergantung? Kalian harus ikut yang satu ini nih. Pertanyaannya ada kaitannya, yaitu wajib nggak sih ikut ospek? Nah, pentingnya ospek tuh di sini nih teman-teman. Karena kalau misalkan kita tarik mundur lagi nih, oke, dulu kita nganggapnya ospek itu adalah hal yang perpeloncoan atau ajang balas dendam gitu ya, kakak tingkat ke adik tingkat. Itu dulu, tapi sekarang teman-teman, bahkan di tahunku aja ospek itu sudah tidak mengandung perpeloncoan atau hal yang membuat malu, tapi lebih ke pengenalan lingkungan belajar mengajar. Jadi kayak pengenalan ke lingkungan baru kuliah gitu. Pengenalannya tuh banyak banget. Kalau di aku dulu tuh ospeknya itu bermanfaat buat kita, yaitu dikenalkan ke dosen, terus dikenalkan juga budayanya kampus atau fakultas itu gimana. Jadi ospek itu ada, kalau di aku ya, ospek itu terpisah, ada ospek fakultas kalau nggak salah, ya ospek fakultas. Jadi sama ospek kampus sama ospek fakultas, nggak sih, bener ya? Betul. Jadi kalau ospek fakultas kalian bisa lebih kenal lagi fakultas kalian, jadi jauh lebih spesifik lagi. Kalau ada yang ditanyakan, justru di situ kesempatan kalian untuk bertanya gitu loh. Dan untuk tahu budaya fakultas kalian atau kampus kalian itu gimana. Jadi apakah wajib atau enggak? Ya kalau udah ngomong kayak gini tadi sih harusnya ikutlah gitu ya. Iya, orang udah difasilitasi. Lagi pula ospek itu kan lembar pertama dari kalian berkuliah. Ada baiknya kalian membuka sesuatu tuh dari lembar pertama, jadi kalian tahu runtut begitu ya. Jangan tiba-tiba langsung ke chapter berikutnya gitu. Walaupun kalian mungkin nggak sabar ya, excited. Waduh, gila. Aduh, aku pengen tahu banget nih.
kuliah tuh gimana, langsung duduk aja lah, nggak usah ospek gitu kan, toh nggak penting. Teman-teman jangan gitu ya, kalau disediakan waktu buat ospek dari kampusnya, silakan ikutilah sesuai dengan jalur atau sesuai dengan susunan yang udah kampus berikan. Kalau Kak Wimar gimana, menurut Kak Wimar wajib apa enggak sih? Wajib nggak ya? Karena aku adalah contoh orang yang nggak suka gitu loh. Maksudnya nggak suka tuh gimana? Nggak suka sama ospek. Oke. Karena nggak tahu ya, menurutku kalau karena memang bener sih Kak, stigma kalau ospek itu bully, perpeloncoan gitu, kayaknya masih melekat gitu. Cuman ada benernya kalau proses pengenalan kampus itu ya ada di ospek itu. Jadi menurutku walaupun itu terkesan misal ada kakak tingkat yang marah-marah gitu ya, menurutku itu adalah cara mereka menyampaikan materi gitu loh. Okay. Karena nanti kalau dosen yang nyampein materi, mereka nggak akan marah-marah, mereka justru malah kayak oh ya udah gitu, kayak nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya marah-marah itu sebagai bentuk kepedulian. Oke. Terus juga informasi-informasi mengenai kampus itu kayaknya memang bener ada di ospek situ deh. Jadi kita kalau soalnya aku pernah nih nanya ke staff gitu ya, ini ruangan ini di mana ya gitu kan. Terus jawab staffnya ini kayak nggak enak gitu Kak, jadi kayak loh di sini loh, masa kamu nggak tahu sih? Kan waktu itu sudah dijelasin. Itu waktu itu adalah waktu ospek, jadi menurutku penting, tapi aku nggak suka gitu. Karena ada juga sih temanku yang dia itu nggak ikut ospek, tapi tahun depan ketika adik tingkatnya ospek, dia terpaksa ikut, soalnya kalau kebijakan di kampus itu, di kampusku ya, itu ikut ospek wajib. Oke, gitu ya. Oke, menarik. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kalian ikutlah aja gitu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah masuk ke dunia perguruan tinggi dan ospeknya online gitu ya, misalkan ya, it's okay. Mereka pun walaupun tidak menunjukkan tempat, tapi mereka juga mengajarkan kepada kalian budaya-budaya kampus dan fakultas tersebut gitu ya. Walaupun mungkin ketika ospek online itu isinya adalah upload video kayak gitu-gitu ya. Iya, benar. Tapi itulah satu bentuk di mana mereka mengenalkan secara pelan-pelan ke kalian kalau ini loh budaya kampus atau ini loh sebagai mahasiswa. Karena dari kata mahasiswa sendiri itu, kita dulunya siswa, sekarang udah ada kata mahanya, berarti udah jauh harus lebih levelnya di atas daripada siswa kayak gitu. Benar. Dan juga kalau misalkan kalian tanya, oke, kayak gitu ya Kak, oke aku akan ikut ospek. Terus kalau misalkan muncul pertanyaan, SKS itu apa ya Kak? Nah kadang tuh di ospek itu juga dijelasin. Kita boleh loh tanya SKS itu apa. Terus apa dong itu SKS? Karena sejauh aku kuliah itu masih kayak abu-abu gitu ya. Ya karena kalau di kampusku kan nggak kayak di kampus lain ya. Kalau di kampusku itu SKS-nya yang nentuin itunya, staffnya. Jadi kayak dipaketin gitu. Jadi apa itu Kak SKS? Kalau SKS sendiri menurut kamus besar, nggak usah gitu banget ya. SKS itu sebuah singkatan dari kepanjangannya itu satuan kredit semester begitu. Kalau ada kata satuan, ya itu berarti dia ibarat satuan berat kan ada kilogram gitu kan. Ada satuan mata uang itu ada rupiah gitu. Kalau satuan kredit semester atau satuannya kuliah itu ya SKS itu gitu. Kalau misalkan kalian bingung apa sih SKS itu, terus kenapa ada hubungannya dengan dipaketin atau enggak. Jadi teman-teman, setiap semester, anggap aja satu semester itu 4 bulan gitu ya. Anggap aja di sebuah, sebagai sebuah, contoh aja. Misalkan 4 bulan. Dalam 4 bulan itu tuh, biasanya kampus atau fakultas itu sudah punya sebuah draft untuk kalian itu ambil berapa kayak gitu. Misalkan kalian punya kesempatan untuk ambil 24 SKS, berarti kalian harus lihat mata kuliah mana yang semester itu bisa kalian ambil dan kalian harus mampatkan itu jadi 24 SKS. Loh Kak, kalau misalkan aku ambil 20 SKS gimana?
nggak apa-apa, itu boleh. Itu kan SKS ini kan tergantung dari tingkat kesibukan kalian gitu loh. Kalau kalian sibuk banget nih, bener-bener sibuk yang banget, terus kalian mentok-mentok cuma bisa ambil jadwal mata kuliah cuma 20 SKS karena yang mata kuliah satu ini yang bobotnya 4 SKS ini aku nggak bisa nih karena bener-bener hari itu jam itu tuh aku ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal, mungkin kerja atau tanggung jawab lain di luar akademik gitu. Itu boleh. Tapi bobot yang 4 SKS ini nanti akan dilimpahkan ke semester selanjutnya, begitu. Maka dari itu kenapa kalau misalkan dikasih kesempatan kalau nggak dipaketin gitu ya, ambillah SKS sesuai dengan jatah yang kalian punya, begitu. Jangan ambil kurang, boleh ambil kurang, tapi nanti kalian akan membebani diri kalian sendiri di semester berikutnya. Betul, di akhir. Contoh aja paling akhir banget nih ya. Apa tuh paling akhir ya? Itu skripsian. Skripsi itu ada sebuah syarat, yaitu harus menempuh sekian SKS gitu. Ternyata kalian nggak nyampe tuh di SKS itu. Gimana? Maaf kalau ada bunyi motor ya. Kaget saya ini. Ternyata kalian nggak nyampe tuh. Anggap aja berapa ya? Misalkan untuk mencapai skripsi harus menempuh 240-an SKS misalkan ya. Ini misalkan aja, saya bukan dosen gitu. Nah, 240 SKS. 144 Kak. Oh, sorry, maaf. 144. Ya, S1 144. Oke, kalau sarjana strata 1 itu 144 SKS. Berarti kalau kalian cuma punya 130 SKS aja yang kalian dapatkan, kalian tidak bisa menempuh skripsi. Nggak bisa ikut skripsi benar. Betul, kalian harus ambil mata kuliah lagi dengan adik tingkat kalian. Begitu. Jadi kalau dipaketin itu ada enaknya. Karena apa? Karena menjamin kalian setiap semesternya itu akan mendapat SKS yang cukup untuk nanti ke skripsi gitu kan. Benar. Tapi kalau nggak dipaketin pun juga enak karena kalian bisa fleksibel dengan waktu kalian. Benar. Betul. Jadi kalau tanya SKS itu apa? Yaitu satuan kredit semester. Saya harap sih bisa mengerti ya. Itu tadi contoh. Jadi semoga bisa dipahami aja gitu. Bisa dipahami. Kalau mau diilustrasikan lagi dengan rupiah mungkin bisa. Okay. Kalau misalkan untuk mencapai satu kelas satu semester ini kalian butuh anggap aja Rp24.000, anggap aja nih. Terus kalian cuma kasih Rp20.000. Kalian bisa nggak ke next semester? Bisa. Tapi 4.000 itu akan dilimpahkan ke semester selanjutnya. Jadi nanti akan jadi 28.000-an. Kalau misalkan kalian SKS. Dan juga SKS per semester yang kalian ambil itu biasanya menentukan jumlah yang bisa kalian ambil di next semester. Oh iya. Biasanya sih gitu, tapi nggak tahu ya. Tiap perguruan tinggi beda-beda. Kalau itu sih Kak kayaknya sesuai dengan sesuai dengan itu ya lulusnya ya. Kelulusan ya. Nilai lulusnya ya. Sorry ya, oke. Nilai lulusnya. Jadi kalau misalkan kalian dipaketin, memang kalian harus kerja ekstra supaya lulus di semua mata kuliah biar kalian nggak ngulang. Iya. Tapi kalau kalian nggak dipaketin, ya tetap kerja ekstra. Karena kalian harus ngambil lagi atau kalian harus menggambar, oh ini nih jadwal-jadwal ini yang bisa aku ambil SKS-nya. Gitu teman-teman. Kalau ada yang bingung soal SKS, silakan kalian searching lagi atau komen aja di bawah. Gitu. Kavian dulu waktu kuliah ikut UKM nggak? Oke, UKM. Pertanyaan yang menarik. UKM, apakah teman-teman kita sudah tahu UKM itu apa? UKM itu apa ya? UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi di mana kalau kalian anggap aja di sekolahan itu ekstrakurikuler. Yes. Sebenarnya penting nggak sih ikut UKM itu atau kalau di kampus wajib nggak sih? Oke. Kalau pertanyaannya penting nggak sih, itu relatif. Relatif itu maksudnya dari sudut pandang masing-masing orang akan berbeda-beda. Tapi kalau wajib atau enggak, itu adalah kasus yang berbeda lagi nih. Tergantung kebijakan kampus nggak sih? Betul, tergantung kebijakan kampus. Kalau di tempatku dulu, itu di semester awal, semester 1 dan 2 itu wajib untuk ikut UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Kalau ditanya, nah kalau misalkan UKM-nya itu nggak ada yang aku suka, gimana Kak? Ya kalau itu kewajiban ya kalian harus menyempatkan diri untuk ke UKM. Tapi kalau misalkan itu tidak diwajibkan, ya terserah, monggo silahkan, kalian boleh nggak pilih itu. Tapi kalau misalkan kalian adalah
mahasiswa dan kampus memfasilitasi UKM dan kebetulan kalian tidak terikat hal-hal di luar akademik alias punya waktu yang longgar. Betul. Alias gabut. Betul. Bukan gabut ya, tapi waktunya turah-turah atau berlebih gitu ya. Itu di semester-semester awal tuh biasanya waktunya lebih-lebih karena tugasnya nggak sebanyak yang semester tengah ke akhir gitu ya. Nah itu adalah kesempatan kalian untuk ikut UKM. Apa pentingnya sih Kak? Kalian bisa mengembangkan talenta kalian yang kalian miliki atau yang kalian ingin miliki. Oke. Kalau aku dulu ikutnya UKM radio. Wih, gila. Bayangin UKM radio, jadi radio kampus dan itu disiarin nggak? Disiarin oh, itu. Wow. Iya, jadi dapat jadwal gitu untuk siaran. Kebetulan aku siaran untuk berita ya. Jadi bukan siaran kan menyesuaikan dengan itu ya, menyesuaikan dengan jadwal kuliah ya. Ya aku hal yang bisa aku ambil yaitu jadwal siaran radio untuk berita. Jadi setiap jam 3 hari Selasa atau begitu. Itu kalian akan dapat hal-hal yang menyenangkan gitu. Maksudnya kalau kalian benar-benar suka ya. Bukan karena kalian ikut-ikutan teman. Karena kalau ikut-ikutan teman itu tidak akan bertahan lama. Betul, karena setauku itu di kampus itu banyak banget pilihannya, jauh lebih berwarna daripada ekskul SMA. Betul, ekskul di sekolah SMA ataupun SMP atau SD gitu ya. Banyak banget. Kalau dari sudut pandang Kak Wimar nih gimana nih? Penting enggak? Ya. Penting. Jadi gitu bertanya atau gimana? Kalau menurutku sih gimana ya Kak? Penting nggak penting sih. Oke. Gimana ya? Karena aku sebenarnya punya banyak kegiatan di luar kampus gitu. Jadi pengen sih sebenarnya ikut misal kayak UKM band atau choir dulu pernah pengen ikut teater juga. Tapi untuk manajemen waktu ini yang kayak sebenarnya berat dan kampusku pun juga bukan kampus yang oh kamu harus ikut supaya dapat poin gini. Jadi menurutku kalau emang kalian punya waktu, coba ikut dan kalian ikuti yang kalian suka dan yang kalian pengen. Tapi kalau enggak, jangan maksa. Betul. Karena balik lagi kalau kita memang kepengen ikut, tapi kita nggak punya waktu kan juga kasihan tanggung jawab kita di luar gitu kan. Betul. Jangan menambah tanggung jawab yang kalian sendiri tidak bisa pikul. Benar. Kita juga pasti akan kecapean kan. Gitu. Jangan dengan kata produktif itu bikin kalian jadi terbeban harus ikut banyak hal. Nggak sampai segitunya gitu loh teman-teman. Yang penting kalian bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian ikuti begitu. Ikutilah sesuatu sampai hal itu selesai begitu. Atau kalau misalkan di pertengahan merasa kesulitan, silakan ngomong baik-baik untuk keluar gitu. Jangan kalian ikut setelah itu ghosting. Iya, ghosting nggak ada orangnya. Pas pelatihan juga nggak ada di mana ini. Pelatihan UKM ikut, tapi setelah itu nggak ada orangnya. Tiba-tiba hilang lah gimana dong? Nama. Gitu. Itu. Karena saya berada di sisi yang tidak mengikuti. Jadi iya. Seperti itu ya. Seperti itu pandangan dari kami orang-orang yang nggak ngikuti. Oke. Kalau organisasi kampus. Wow. Organisasi kampus ini ada banyak ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa atau sudah ada di perguruan tinggi mungkin sudah mengenal banyak seperti BEM, terus juga ada lagi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, terus BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus ada lagi, bentar. Kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu kan mencakup satu kampus ya. Kalau HMJ itu mencakup jurusan ya. Kalau fakultas? Fakultas itu apa ya? Apa ya, Kak? Apa Kak? HMF. Oh, bukan, itu kan UKM. Oke. Jadi pokoknya ada beberapa tingkatan-tingkatan. Oke. Kalau di aku ada HMP. Apa tuh, himpunan? Mahasiswa prodi. Oh, prodi malah. Oke. Jadi per prodi ada yang itu. Oke, sebelum kita sampai sini, mungkin yang di rumah atau yang mendengarkan ini agak bingung gitu ya. Bukan bingung, maksudnya belum terbiasa dengan,
kampus, jurusan, prodi, fakultas gitu. Apa sih? Gitu. Gimana sih susunannya? Iya. Jadi teman-teman kalau di dalam sebuah kampus nih, koreksi saya kalau saya salah ya. Iya. Itu kampus gitu kan, yaitu universitas secara keseluruhan. Lalu di bawah universitas itu ada beberapa fakultas-fakultas. Contohnya fakultas kedokteran, pertanian, terus ilmu sosial, ilmu politik, psikologi, pariwisata, pendidikan, begitu kan. Nah, jadi itu ada fakultas-fakultasnya. Di dalam fakultas itu sendiri ada cabangnya lagi. Cabangnya itu bisa jurusan itu misalkan fakultas teknik industri. Kalau misalkan fakultasnya teknik bisa jurusannya fakultas teknik. Jurusannya teknik sipil, teknik industri, teknik mesin gitu kan. Terus teknik arsitek pokoknya gitu. Terus kalau misalkan prodi, program studi itu cabangnya dari jurusan itu tadi gitu. Jadi ada program studi A, B, C kayak gitu. Jadi kalian nanti akan terbiasa dengan hal itu ketika kalian berjalan mengikuti perkuliahan gitu ya. Itu sebenarnya adalah suatu pengetahuan umum sih, walaupun kita nggak ikut organisasi. Iya, bener banget. Ini kelihatannya kita ikut organisasi gitu kelihatannya ya. Padahal enggak. Nah, menanggapi organisasi tadi, penting atau tidak mengikuti organisasi, ya balik lagi itu relatif begitu ya. Kalau kalian punya waktu, lagi-lagi ya, kalau punya waktu dan mau. Oh iya benar, dan mau ya. Iya, dan mau dan ingin gitu lah. Maksudnya benar-benar punya niat, itu silakanlah masuklah ke organisasi. Banyak hal yang bisa kalian temukan di sana. Kalian akan menemukan banyak karakter orang, kalian akan menemukan kinerja sebuah organisasi atau lembaga itu seperti ini kurang lebihnya gitu. Kalian bisa berlatih di situ. Kalian juga nanti akan dipandu oleh kakak tingkat kalian yang sudah berkecimpung di sana terlebih dahulu, dan juga nanti biasanya akan ada pelatihannya atau bondingnya dulu gitu ya. Benar. Nah, kelihatannya seperti saya mengikuti ya. Padahal sebenarnya padahal enggak gitu ya. Tidak mengikutinya itu beralasan gitu ya, karena waktu yang tidak cukup. Betul, karena kesibukan betul. Waktu itu juga kuliahnya tidak cuma satu begitu. Terus ikut UKM juga itu tadi ya. Iya. Gitu. Jadi tidak bisa mengikuti organisasi karena selain menyita waktu, organisasi juga menyita energi dan energi sama tenaga sama aja. Energi dan pikiran gitu kan. Karena ada program-program kerja yang harus kalian jalankan. Capek fisik dan capek mental ya. Betul. Apalagi ketemu teman yang gitu. Tapi apakah itu seru atau enggak seru gitu kalau kalian suka? Benar. Kalau dari pandangan Kak Wimar sendiri gimana? Kayaknya sama deh Kak. Sama. Penting nggak ya? Karena menurutku kita bisa dapat pengalaman baru dari situ, dari ikut dan koneksi baru sebenarnya. Koneksi, iya benar, koneksi betul. itu sih. Di situ kan kita juga diajar buat memanage waktu kita juga. Betul. Jadi banyak sebenarnya keuntungannya, cuma kita nggak sempat aja waktu itu. Waktu itu kita sibuk aja. Sibuknya beralasan ya teman-teman ya, jangan bukan sibuknya jalan-jalan ya. Tidak sama sekali. Saya harap saya bisa jalan-jalan waktu itu, menghabiskan masa muda, tapi tidak ada waktu untuk jalan-jalan, yes. Tapi tidak menyesal. Tapi jujur organisasi itu bisa membuat kalian koneksinya jauh lebih lebar, lebih luas, karena kalian akan mengenal kakak-kakak tingkat kalian dan juga orang di luar jurusan kalian juga. Betul. Jadi kalian akan dikenal namanya juga. Bukan berarti menjamin famous ya. Iya, tapi kalian seenggaknya punya koneksi dan itu akan menguntungkan kalian ketika kalian lulus atau masih berkuliah di tempat itu. Benar banget. Betul. Jadi kita harap sih sebenarnya supaya segera tetap muka ya untuk teman-teman biar bisa merasakan indahnya. Apaan? Indahnya dan juga banyak campur aduk benar di perkuliahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di trending TikTok gitu ya, itu biasanya yang muncul di FYP itu ada tentang susahnya atau sulitnya mereka itu bukan menyusun, tapi sulitnya mereka itu mengerjakan tugas karena hampir semua tugas perkuliahan itu ternyata presentasi. Aduh. Jadi apakah benar perkuliahan ini hanya presentasi saja dan dosennya tidak ngapa-ngapain, tidak menerangkan materinya? Waduh. Apakah benar Kak Wimar? Enggak, kalau di kampusku sih aku udah ikut perkuliahan online itu berapa lama ya? Kayaknya udah 1 tahun deh. Itu
aku tidak merasakan yang namanya setiap masuk harus presentasi. Oke. Jadi memang dosennya itu menerangkan gitu. Presentasi itu kadang kayak di akhir di akhir bab atau beneran di akhir semester. Di akhir materi maksudnya. Enggak, kalau di akhir materi kan itu apa? Apa sih? Ya benar kan di akhir materi. Kalau bab kan materi juga. Materi gitu. bab 1 gitu kan maksudnya. Oh iya kayak gitu. Di kayak akhir gitu. materi bab itu kan. Oke. Itu atau ada dosen yang benar-benar dia presentasinya dibuat UAS, jadi di akhir semester seberapa jauh kita memahami materi yang beliau sampaikan. Jadi menurutku nggak begitu karena dosenku pada waktu itu baik-baik semua ya. itu sebuah keuntungan, sebuah karunia dari Tuhan. Betul. Oh gitu. Gitu. Kalau Avian gimana Kak? Menurut Kak Avian apakah selalu presentasi? Oke, kalau misalkan apakah dosen selalu ngasih presentasi sebagai tugas? Apakah tidak ada tugas lainnya begitu ya? Kalau misalkan ditanya apakah selalu presentasi untuk tugas? Ya, betul. Tapi apakah presentasinya itu setiap pertemuan? Tentu tidak. Walaupun walaupun aku ini adalah alumni mahasiswa komunikasi, tidak setiap pertemuan kita berkomunikasi melalui presentasi gitu ya. Dosen juga menerangkan gitu loh teman-teman. Jadi memang menerangkannya tidak sebanyak porsi ketika kita sekolah. Karena memang pembelajaran kalau di perguruan tinggi, karena kita sudah statusnya mahasiswa, maka kita harus dituntut sebagai orang yang mandiri. Kalau misalkan kita diberi tugas untuk presentasi, maka disitulah tempat kita untuk mengeksplor bab atau materi tersebut dengan baik kayak gitu. Walaupun memang sih agak menumpuk dengan mata kuliah yang lainnya, but karena kita udah statusnya mahasiswa, jadi tugas presentasi itu sudah makanan sehari-hari. Jadi kalian nggak perlu takut karena itulah mahasiswa yang sebetul-betulnya gitu. Jadi nggak selalu kita nerima materi terus gitu ya, tapi memang kita harus menyampaikan ulang atau menambahkan materi yang sudah diberikan oleh dosen kita. Betul. Sama halnya dengan ujiannya tidak ada pilihan ganda. Wah. Ada sih Kak? Ada Kak? Aku waktu UTS itu biasanya UTS sih, bukan ujian akhir ya, bukan kayak UAS gitu ya. Kalau UTS itu kadang ada yang ngasih pilihan ganda. Wow. Jadi, ya tapi sectionnya itu ada banyak. Misal sekali ujian, sectionnya ada 4, yang satu pilihan ganda, sisanya esai dong. Oke, jadi pilihan ganda itu bukan sebuah makanan sehari-hari untuk ujian, jadi esai gitu. Jadi kalian kalau di tempatku sih biasanya dikasih soal dan langsung folio. Jadi biasanya folio itu folio berapa balik ya? 2 halaman ya. Folio 1 itu loh. Satu lembar itu bisa kurang kadang karena kita memang harus mencurahkan banyak di nulis esainya gitu. Itu sih, jadi kalian nggak perlu takut lah kalau misalkan kuliah itu harus presentasi karena memang itu peran kalian sebagai mahasiswa. Terus kalau ntar nih Kak, misalnya kita sebagai orang yang nggak bisa presentasi, aduh aku malu nih, terus nilai kita jelek. Kita boleh nggak sih minta tugas tambahan ke dosen buat nilai-nilai kita yang misal nggak mencukupi gitu buat lulus mata kuliahnya? Oke. Kalau misalkan masalah keluhan tidak bisa presentasi itu ya semua harus dipelajari dan bukan dipaksa bisa, memang harus dituntut yuk kita bisa untuk presentasi gitu ya. Bukan nggak ada yang ada itu bukan nggak bisa presentasi, tapi nggak pede itu juga, atau tidak menguasai materi yang dipresentasikan. Biasanya temennya tuh yang bikin dia bagian aja ngeklik gitu. Nanti kamu yang ngomong ya? Iya, nanti kamu yang ngomong ya, aku yang ngeklik aja, atau aku yang kirim ke emailnya aja gitu kan. Nah itu sih, jadi yang ada mungkin kalian kurang menguasai, makanya kalian kurang pede, jadi kalian menganggapnya itu tidak bisa presentasi, padahal sebenarnya kalian bisa gitu. Nah, oke. Untuk yang pertanyaan tadi, kalau misalkan nilai kita kurang dari yang kita harapkan nih, terus kita ingin minta pengajuan itu ya, nilai ke dosen kita ya, tugas. Itu sebenarnya kalau misalkan kita mau memperbaiki nilai kita dengan meminta tugas ke dosen, itu boleh banget nih teman-teman. Kenapa? Karena
karena kalian punya alasan yang cukup kuat untuk meminta nilai tersebut gitu ya. Misalkan kalian merasa nilainya kok aku B- padahal aku masih bisa naik ke A- atau B+ misalkan gitu Atau ya. SS. Atau S. Itu mah skor di game ya. Itu ya. Kalau kalian penasaran A+ itu berapa nilainya? A itu berapa? Iya, silakan kalian googling teman-teman. Iya. Karena range Kebijakan kampus beda-beda soalnya. iya, nggak sih? betul. Iya, kadang ada yang beda juga. Jadi range kayak gitu tuh silakan ditanyakan atau googling sendiri, Iya. boleh. Nah, meminta itu sangat boleh banget karena dosen pun juga akan dengan senang hati apabila dosennya bermurah hati ya. Iya. Bermurah hati dan kalian mempunyai alasan yang tepat gitu ya. Untuk kalian mengajukan pembetulan atau tambahan nilai ke dosen kalian. Jadi kalau misalkan kalian nilai, waduh, kalau misalkan aku nilainya segini, aku nggak bisa ambil banyak SKS di tahun depan nih, Iya. gitu. Nah, kalian boleh ajukan Boleh itu tuh, ke boleh dosen, banget. asalkan, Asalkan. itu ya benar-benar masih dalam semester itu. Iya. Jangan sampai akhir semester banget nih kalian baru nyadar, wah iya nih kayaknya aku butuh kok nilai. kurang ya? Iya, itu jangan sampai. Iya, Jangankan dosen, kita juga kalau diburu-buru tiba-tiba dimintai oleh seseorang kasih aku soal gitu kan nggak mungkin ya. Apaan? Nggak dalam satu malam, Iya, bener. benar. Jadi itulah bentuk kemandirian kalian, betul kan? Benar. Karena kalau menjadi mahasiswa tuh harus maha apapun, maha mandiri ya kan, Iya. maha inisiatif itu yang penting, bener kan? Benar. Contoh inisiatif yang mahasiswa itu harus biasakan yaitu selain nilai juga inisiatif mereka untuk mencari materi, bener nggak? Mencari materi sendiri. Betul. Karena kalau kita kurang wawasan juga kan kayak nggak bagus gitu Kak. Betul. Sama juga harus maha memperhatikan. Jadi kan kalian nanti teman-teman kalian presentasi nih, Iya. ya kan? Jangan sampai kalian bilang lah dosennya nggak menjelaskan. Bukan dosen tidak menjelaskan, Materi mungkin sudah disampaikan oleh teman kalian. oleh teman. Nah, itu jadi kalian harus perhatikan juga presentasi dari teman kalian. Iya, benar. Betul. Apakah harus dicatat semua, Kak? Kita tidak seperti sekolah ya, jadi tidak wajib dicatat. Nggak wajib dicatat. Tak. Selama kalian memahami, Betul. nggak masalah. Selama kalian memahami apapun bentuknya itu, aku rasa sih it's okay ya, karena kan Iya, kita udah mandiri benar. gitu kan, nggak wajib ada buku catatan, buku PR, buku PS. Masih ada nggak buku PS tuh? Seperti apa sih PS pekerjaan sekolah ya? Iya, pekerjaan Ya sekolah. ampun. Buku Catatan latihan. Ya. Catatan, buku latihan sama buku PR kayak PR, gitu. iya benar. Nggak wajib. Gitu sih. Jadi dari kita untuk teman-teman yang berkuliah atau mau kuliah, jadilah mahasiswa yang maha di segala bidang. Dalam bidang. Mandiri, inisiatif gitu ya. Karena itulah peran kita sebagai mahasiswa. Jadi kita dituntut untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau kalian nggak masuk berkali-kali, dosen nggak akan nyari kalian. Nggak akan nyari. Justru kalian yang akan nyari Akan nyari dosen dosen. di akhir semester. Iya, itu. Karena Bu, saya kok kosong banyak, kok nilainya sedikit. Lah kamu nggak ada di absen nak. Iya Gitu. benar. Sama kalau Balik bisa. lagi sih sebenarnya. Balik lagi ke ini ya Kak, yang minta tugas tambahan ke dosen itu. Sebenarnya kalau menurutku nih, kalau perlakuan kita ke dosen itu baik, dosen itu bakal bermurah hati, bakal selalu bermurah hati karena Oke. karena mereka kan juga manusia, mereka pasti punya kebaikan juga kan. Tapi kalau misalnya kita nih nilainya jelek karena kita bolos. By the way, presensi masuk itu juga terhitung jadi nilai ya. Jadi Kehadiran ya. jadi kalau misalnya nilai kita jelek ketika kita bolos, misal masuknya waktu UTS sama UAS aja gitu. Terus kita minta tugas tambahan ke dosen ya. Sepertinya dosen harusnya sih nggak mau ngasih. Iya, orang nggak ada, Karena, orang iya. ghosting, ada Iya, ghosting. orang ghosting. Yang ada kamu ulang lagi semester depan gitu. Iya. Jadi teman-teman dan juga tolong banget jangan biasakan titip absen. Titip Nggak absen ke teman. berlaku. Di tempatku nggak bisa berlaku titip absen karena tanda tangan kami berbeda dan kadang dosennya itu ngabsen sendiri setelah mahasiswanya mencatat tanda tangan gitu Iya. ya. Dipanggil lagi. Dipanggil lagi satu-satu sama dosennya. Jadi bener-bener yang kayak ya jangan titip absen. Gitu. Itu berarti kalau misalkan kayak gitu tuh mungkin dosennya udah pernah diakali sebelumnya Diakali oleh sama kakak tingkat kalian. mahasiswanya. Nah, makanya itu kalian jangan titip absen deh. Kalian jangan bilang, "Aduh, tanda tanganku kan gampang. Tolonglah titip absen. Aku lagi mau tidur siang aja." Please jangan titip absen.
dosen itu walaupun kelihatannya kayak nggak memperhatikan kita, tapi sebenarnya dia tahu banget loh kalau misalkan kita nggak masuk gitu loh. Bener banget gak sih? Nggak tahu ya mereka kok ilmu hitam kan? Nggak ada. Kayaknya sudah tahu trik and tipsnya mahasiswa kalau Iya nge-ghosting sih, gimana. Bener banget. Ya, mereka juga pernah jadi mahasiswa juga ya kan? Betul banget itu dia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi bisa disimpulkan bahwa jadilah mahasiswa yang mahal di segala bidang. Inisiatif tadi ya itu kita bilang, betul. Perhatian juga. Bener. Memperhatikan sih bukan perhatian. Terus rajin juga gitu ya. Karena kita ini kan adalah buatan Allah. Waduh. Diciptakan untuk perbuatan baik. Betul, memang. untuk perbuatan baik. Jadi kalau bisa kita jadi versi terbaik dari diri kita. Wow. Benar banget. Nah, semoga aja podcast kali ini tuh bisa menjadi acuan kalian untuk teman-teman yang mau berkuliah atau untuk teman-teman yang sudah berkuliah dan mau tatap muka. Betul, supaya tidak canggung untuk kembali lagi ke kampus, back to campus. Back to campus. Betul. Kayak itu ya, kayak slogan Back to campus ya. Kayak suatu slogan apa gitu ya, bener banget. Dan berharap banget bahwa podcast Drift ini juga nantinya kita bisa kasih selain tips, kita juga bisa kasih materi-materi yang berguna buat kalian. Iya, gitu. bener banget. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Wimar? Apa ya? Ada. Pokoknya untuk teman-teman silahkan untuk komen harapan-harapan apa ataupun topik-topik apa yang kalian inginkan untuk kami bahas atau juga kami datangkan narasumber di sini. Bener, yang pastinya bermanfaat. Betul banget, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Betul juga. Dan kalau misalkan kalian punya Instagram, silahkan kalian ikuti Instagram kita. Kalau misalkan kalian malu untuk komen secara publik di sini, bisa kalian DM di Instagram kita di apa? PPA 863 _Alethea if I'm not mistaken. Ulang. Dan buat kalian yang punya Instagram gitu ya, silakan follow Instagram kita. Kalau misalkan kalian malu untuk komen secara publik, komen secara publik di sini, boleh follow dan DM kita di PPA_IO863. PPA_IO863. Betul banget. Dan kayaknya podcast kita cukup sampai sini aja. Kita harap teman-teman bisa berjumpa dengan kita lagi di podcast yang selanjutnya. Oke. Thank you semuanya. Thank you. God bless you. Bye.